salam sehat untuk kita semua. Setiap orang pasti memiliki impian di dalam hidupnya. Misalnya, ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik, mendapatkan posisi dan jabatan yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu harus melewati proses. Salah satunya adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk melamar pekerjaan guna diterima di suatu lembaga ataupun di suatu perusahaan. Nah, di dalam menulis surat lamaran pekerjaan tentu memiliki sistematikanya. Yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal. Yang kedua, lampiran dan hal. Ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Nah, alinea pembuka. Yang keenam, isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan adalah nama terang dan tanda tangan. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Perhatikan contoh berikut. Dua, lampiran dan perihal. Yang pertama, penulisan kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti lam atau hal. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Perhatikan contoh berikut. 3. Alamat surat. Yang pertama, alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, penulisan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, penulisan jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, penulisan tidak menggunakan titik masing-masing akhir barisnya. Perhatikan contoh berikut. Yang keempat, salam pembuka. Pada penulisan salam pembuka, setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca, koma. Perhatikan contoh berikut. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri atau tesis. Yang keenam, isi. Pada bagian isi surat, yang pertama berisi identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa
nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contoh sebagai berikut. Yang ketujuh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi dituju. Contoh sebagai berikut. Yang kedelapan, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Perhatikan contoh berikut. Kesembilan, tanda tangan dan nama perang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh penulisan surat lamaran yang baik dan benar berikut ini. Demikianlah penjelasan saya tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.